Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran daring kita, mata pelajaran ekonomi lintas minat kelas 11 MIPA. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran daring, ada baiknya berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita lanjut. Pada pertemuan hari ini, itu kita akan membahas tentang pendapatan nasional, yang mana untuk rombel absen genap pada hari Senin dan Selasa kemarin, sebagian telah Bapak sampaikan itu tentang pendapatan nasional. Jadi yang belum sempat bertemu di pertemuan tatap muka, ya, silakan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Dan yang telah Bapak sampaikan, silakan untuk mengulang atau mendengarkan kembali tentang pendapatan nasional yang akan Bapak sampaikan sesaat lagi. Pengertian dari pendapatan nasional adalah jumlah total pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara sebagai bentuk balas jasa berhubungan dengan proses produksi barang dan jasa. Jadi semua pendapatan baik itu barang dan jasa dihitung, ya, dihitung semuanya. Nah, itulah nanti yang disebut dengan pendapatan nasional. Lanjut ke konsep pendapatan nasional. Konsep-konsep pendapatan nasional di sini ada 6, ya. Yang pertama yaitu gross domestic product, yang kedua ada gross national product, yang ketiga ada net national product, yang keempat ada net national income, yang kelima ada personal income, yang keenam ada depreciable income. Untuk lebih jelasnya dari keenam konsep ini, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tentang GDP atau Gross Domestic Product, atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan Produk Domestik Bruto. Produk domestik bruto ini adalah jumlah seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara selama 1 tahun. Jadi kurun waktunya dihitung dalam 1 tahun, ya. Termasuk di dalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara asing dan perusahaan asing yang beroperasi di dalam negeri. Nah, jadi GDP ini adalah seluruh produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat, baik itu WNI ataupun WNA, yang ada di dalam suatu kawasan negara dengan periode waktu 1 tahun. Adapun rumusnya seperti GDP sama dengan produk WNI dalam negeri ditambah dengan produk WNA dalam negeri. Yang kedua, yaitu tentang GNP atau Gross National Product. Dalam bahasa Indonesia adalah PNB, atau PNB ini adalah Produk Nasional Bruto. Nah, Produk Nasional Bruto ini adalah jumlah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat selama 1 tahun, termasuk jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat negara tersebut yang bekerja di luar negeri, tetapi tidak termasuk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat asing yang bekerja di dalam negeri. Jadi untuk konsep pendapatan nasional di GNP ini adalah dianya hanya menghitung pendapatan nasional yang berstatus kewarganegaraan. Jadi hanya kewarganegaraan sebagai kuncinya di sini. Jadi contohnya ya, dia itu kita menghitung tentang pendapatan nasional Indonesia dari jalur GNP. Nah, maka untuk menghitungnya adalah menjumlahkan seluruh produksi barang dan jasa yang ada atau yang dihasilkan oleh masyarakat Indonesia, baik itu ada di dalam negeri ataupun ada di luar negeri, ya. Yang bekerja di luar negeri sebagai karyawan, itu pendapatannya juga dihitung sebagai pendapatan nasional dalam GNP, tetapi tidak memasukkan pendapatan masyarakat asing yang ada di dalam negara Indonesia, karena pendapatan tersebut akan termasuk ke dalam pendapatan nasional asal dari negara warga asing tersebut.
lanjut ke rumusnya. Adapun rumus dari GNP adalah GDP, Gross Domestic Product, dikurang dengan pendapatan neto terhadap luar negeri. Pendapatan neto terhadap luar negeri ini adalah pendapatan yang didapat, pendapatan bersih yang didapat oleh warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri. Atau kita lanjut lagi ke yang ketiga, ada Net National Product, atau dalam bahasa Indonesianya adalah produk nasional neto. Produk nasional neto ini adalah seluruh nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam satu tahun. Cara untuk menghitung NNP atau Net National Product adalah PNB tadi, produk nasional bruto, dikurangi dengan penyusutan. Ya, penyusutan di sini artinya adalah berkurangnya nilai dari barang-barang atau mesin-mesin yang telah terpakai untuk proses produksi. Nah, kita lanjut ke yang poin keempat, ada Net National Income atau pendapatan nasional neto. Itu adalah produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung. Ya, dengan pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung merupakan unsur pembentukan harga pasar, tetapi tidak termasuk dalam biaya faktor produksi. Pajak ini dapat dialihkan kepada pihak lain. Contohnya, pajak tidak langsung adalah pajak penjualan, bea masuk, dan bea cukai. Kita lanjut. Adapun rumus untuk yang NN ini adalah Net National Product dikurang dengan pajak tidak langsung. Poin yang kelima, itu ada Personal Income atau PI, adalah pendapatan yang berhak diterima oleh seseorang sebagai bentuk balas jasa atas keikutsertaannya dalam proses produksi. Ya, dengan rumus dari personal income ini adalah Net National Product dikurang dengan pajak tidak langsung. Kita lanjut lagi ke DI, Deposable Income. Deposable Income ini adalah pendapatan yang diterima seseorang yang siap digunakan untuk keperluan konsumsi maupun untuk ditabung. Ya. Besarnya pendapatan bebas adalah pendapatan perseorangan dikurangi pajak tidak langsung. Misalnya pajak penghasilan, ya. DI rumusnya Deposable Income sama dengan Personal Income dikurang pajak langsung. Nah, ini rumusnya. Jadi antara konsep 1 sampai dengan konsep 6 itu ada hubungannya ya, ada pola keterkaitannya. Nah, jadi seperti ini pola keterkaitan antara konsep 1 yang GDP tadi sampai dengan konsep 6 atau DI, Deposable Income. Nah, pada GDP itu kita tahu cara menghitungnya adalah dengan menambahkan antara pendapatan warga negara Indonesia dan pendapatan warga negara asing yang ada di dalam negeri. Itu cara menghitung GDP. Sedangkan untuk menghitung pendapatan nasional dengan cara GNP, ya, Gross National Product, adalah dengan cara pendapatan nasional di luar negeri dikurang dengan pendapatan warga negara asing di dalam negeri. Itu menghasilkan GNP. Kemudian untuk kita mengetahui NNP, jadi untuk mengetahui NNP adalah GDP dikurang dengan depresiasi atau penyusutan plus barang penggantian modal, menghasilkan NNP. Untuk kita mengetahui NNI, ya, NNI adalah yang pertama NNP dikurang pajak tak langsung ditambah dengan subsidi, hasilnya adalah NNI atau dengan pendapatan nasional neto. Ini NNI sama aja ya dengan pendapatan nasional neto karena NNI itu adalah bahasa
internasionalnya, bahasa Indonesianya pendapatan nasional neto PNN. Dan selanjutnya lagi untuk mendapatkan konsep kelima atau untuk mengetahui berapa pendapatan personal income-nya adalah dengan cara pendapatan nasional neto ya, PNNN atau NNI tadi ditambah pembayaran transfer dikurang dengan laba ditahan, asuransi, iuran sosial, pajak perseorangan. Atau dibalik juga nggak apa-apa, pendapatan nasional neto dikurang laba ditahan, iuran pribadi, laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, pajak perseorangan ditambah dengan pembayaran transfer, menghasilkan personal income. Kemudian untuk mengetahui depreciable income, itu cukup hanya dengan personal income dikurang dengan pajak langsung. Maka dia akan menghasilkan yang namanya depreciable income. Nah, jadi dari ke-6 konsep tadi saling keterkaitan, ada keterkaitannya antara konsep 1 sampai dengan konsep 6. Nah, untuk itu kita akan lanjut ke contoh soal ya. Diketahui, silakan dibaca ini soalnya atau dicatat juga boleh karena nanti kita akan sama-sama mengerjainnya. Yang pertama diketahui ya, PDB Indonesia sebesar 130 100,6 miliar. Nah, di sini PDB itu adalah produk domestik bruto. Ya, kita tahu tadi produk domestik bruto itu adalah seluruh pendapatan yang ada di dalam negara, baik itu dia dari warga negara Indonesia ataupun dari warga negara asing yang bekerja atau yang bertempat tinggal di Indonesia, itu disebut dengan PDB. Nah, jadi PDB-nya ada sebesar segini nih, sebesar 130.100,6 miliar dalam 1 tahun. Kemudian ada lagi pendapatan neto luar negeri. Jadi pendapatan neto luar negeri ini adalah pendapatan yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri adalah sebesar 4.955,7 miliar. Kemudian ada lagi dia pajak tak langsungnya sebesar 8.945,6 miliar, penyusutannya 6.557,8 miliar, iuran asuransi 2 miliar, laba ditahan 5,4 miliar, transfer payment 13 miliar, pajak langsung 12 miliar, konsumsi 100 miliar. Pertanyaannya adalah, hitunglah GNP, NNP, NI, dan PI. Dan depreciable income. Nah, untuk hitungnya, jadi kita silakan kita masukkan nominal-nominal dari angka-angka tadi, kita masukkan ke dalam rumus. Berarti GNP sama dengan rumusnya adalah GDP ditambah produk neto terhadap luar negeri. Jadi kita masukkan tadi GDP-nya dengan total 130.100,6 miliar ditambah dengan 4.955 miliar. Jadi hasilnya adalah total segini 135.056,3 miliar. GNP-nya untuk sudah dapat ya GDP. Kita lanjut mencari NNP. Jadi untuk mencari NNP adalah GNP ini dikurang dengan penyusutan. Ya, tinggal kita pindahkan saja hasil dari GNP tadi ke bawah, kemudian kita cari penyusutannya. Penyusutannya ada di sini 6.557,8 miliar. Ya, kita masukkan ke sini, jadi hasilnya ini 128.498,5 miliar. 5 miliar. Itu dapat NNP, kemudian NNI lagi, di mana rumus NNI adalah NNP dikurang pajak tak langsung. Kita masukkan nilai NNP yang telah kita cari ke bawah, kemudian kita masukkan lagi atau kita kurangi dengan pajak tak langsung. Adapun pajak tak langsungnya di sini pajak tak langsung 8.945,6. Kita masukkan ke ruas ini, kita kurangkan. Hasilnya dapat 119.552,9 miliar. Kemudian personal income. Jadi personal income itu adalah NNI dikurang transfer payment. Ya. NNI, kita masukkan nilai NNI-nya di sini. Kita masukkan nilai NNI, kemudian dikurangi lagi dengan transfer
paymentnya, dikurang lagi iuran jaminan sosial, dikurang lagi dengan asuransi, dikurang lagi laba ditahan, dikurang lagi dengan pajak perseorangan menghasilkan 119.532,5 miliar. Nah, untuk DI-nya sama saja, kita pindahkan lagi PI ke bawah, dikurangi lagi pajak tak langsung sebesar 12 miliar, hasilnya sama dengan 119.520,5 miliar. Oke, adapun tujuan dan manfaat dari perhitungan pendapatan nasional itu sendiri adalah yang pertama, untuk mengetahui kemajuan perekonomian suatu negara. Nah, jadi tujuannya adalah untuk mengetahui kemajuan perekonomian suatu negara. Yang kedua adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan ekonomi suatu negara. Yang ketiga, untuk memperoleh taksiran nilai barang dan jasa secara akurat. Yang keempat, untuk membuat rencana pembangunan. Jadi dari tujuan perhitungan pendapatan nasional ada 4, ya, ada 1, 2, 3, 4 ini, dan manfaat dari perhitungan pendapatan nasional ada 4 juga. Yang mana yang pertamanya adalah sebagai komponen pengukur tingkat kemakmuran negara. Yang kedua, mengetahui pertumbuhan perekonomian negara dengan cara membandingkan pendapatan nasional dari waktu ke waktu. Yang ketiga, dapat dijadikan dasar perbandingan dengan perekonomian negara lain. Yang keempat, dapat membantu kebijakan pemerintah di bidang ekonomi. Jadi inilah keempat dari tujuan dan manfaat untuk perhitungan pendapatan nasional, ya, pada yang Bapak sampaikan pada hari ini. Kemudian ada lagi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Pendapatan nasional itu tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu kualitas sumber daya manusianya. Jadi kalau sumber daya manusianya itu baik, bagus, otomatis tingkat pendapatannya akan semakin meningkat. Kenapa demikian? Karena dengan sumber daya manusia yang tingkatnya baik, maka produktivitas manusia itu sendiri akan meningkat, ya, karena SDM-nya baik, pengetahuannya tinggi, dia mengerti tentang cara berproduksi barang dan jasa, bagaimana menghasilkan produksi barang dan jasa, otomatis itu juga berpengaruh terhadap tingkat pendapatan nasional kita. Kemudian ada juga keadaan alam, ya, geografis, itu berpengaruh juga dengan pendapatan nasional, karena dengan keadaan alam yang bagus seperti Indonesia ini kaya akan bahan mentahnya seperti minyak bumi dan gas, ya. Kemudian sumber air yang melimpah, ya, sumber laut, hasil laut yang melimpah juga akan dapat mempengaruhi pendapatan nasional. Kemudian ada lagi ketersediaan modal, ya, dengan modal yang tinggi, maka kesempatan kerja ataupun peluang untuk membuka usaha itu juga lebih tinggi. Kemudian ada stabilitas dan kebijakan ekonomi tentu penting, dan yang terakhir ada kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap pendapatan nasional. Demikian dulu untuk pertemuan daring kita pada hari ini. Adapun untuk yang Bapak sampaikan pada hari ini cukup sekian. Jika ada anak-anak sekalian yang belum paham atau belum mengerti tentang bahasa Bapak di video ini, ya silakan cari bahan referensi lain yang sama dengan pembahasan sama kita, yaitu ada juga di buku latihan, buku LKS, ada kemudian di sumber-sumber lain seperti internet. Itu bisa anak-anak sekalian pelajari secara mandiri. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bapak dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.